Oke, halo semuanya. Selamat datang di kelas Lab MKL. Nah, di sini kita udah masuk ke pertemuan ke-12 ya, session 12 dan session 13 yang akan aku gabung di hari ini karena kita akan membahas satu chapter sebenarnya di dua pertemuan itu, yaitu chapter 13 yang berjudul Leverage dan Capital Structure. Nah, mungkin kita langsung aja nih masuk ya ke teorinya dulu, konsep dasarnya. Sebenarnya leverage itu kalau kita bahasa Indonesiain artinya adalah pengaruh. Nah, kalau di di dalam di sini nih di dalam MK gitu ya, di konsepnya manajemen keuangan lanjutan, leverage itu dia lebih merujuk ke akibat atau dampak penggunaan fixed cost yang dapat memperbesar return pemilik perusahaan. Nah, umumnya semakin besar leverage, maka akan semakin besar juga volatilitas dari return gitu. Atau volatilitas itu kayak kayak perubahannya gitu, jadinya jadi kayak lebih cepat-cepat berubah gitu volatilitasnya. Nah, sebenarnya kayak kita udah tahu ya kalau misalnya perusahaan itu dalam kegiatan operasionalnya mereka mengeluarkan dua jenis biaya, yaitu fixed cost dan variable cost. Tapi di chapter ini tuh kita khusus membahas untuk fixed cost-nya aja nih. Kenapa? Karena fixed cost ini tuh sebenarnya cukup mempengaruhi secara luas, dan sebenarnya itu fixed cost itu bisa kita tekan gitu loh. Kita bisa perusahaan itu bisa memilih alternatif yang terbaik untuk mengurangi fixed cost-nya tadi gitu. Nah, sebenarnya perusahaan itu harus membayar fixed cost di keadaan baik atau buruk. Jadi mau perusahaannya untung, mau perusahaannya rugi, dia itu tetap harus bayar fixed cost-nya tadi gitu. Nah, fixed cost ini sebenarnya dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada fixed operating cost, dan juga ada yang fixed financial cost. Nah, fixed operating cost ini kayak biaya buat beli mesin, biaya depresiasi mesin, terus kayak biaya sewa tanah gitu ya, sewa lahan, kayak gitu. Nah, misalnya nih perusahaan lagi rugi, dia tuh tetap harus membayar mesinnya tadi gitu ya. Dia nggak bisa bayar mesinnya, oh nanti aja deh gitu, nggak bisa kan. Atau kayak dia itu sewa tanahnya nanti aja deh bayarnya karena gue lagi rugi, kan nggak bisa gitu. Jadi makanya di sini operating cost-nya itu jadi salah satu komponen yang besar juga gitu, karena perusahaan kan pasti pakai fixed cost yang cukup besar juga nih dalam kegiatan operasinya mereka gitu, kayak terutama buat kayak mesin-mesin kayak gitu sih. Jadi lebih ke fixed assets yang dibutuhin sih biasanya. Dan juga depresiasi. Nah, depresiasi atau penyusutan itu kan berjalannya itu seiring waktu ya. Jadi mau dia rugi atau untung ya, waktu tetap terus berjalan dan penyusutan akan tetap terus terjadi. Jadi di sini depreciation cost atau biaya penyusutan ya akan tetap ada gitu di kondisi apapun perusahaan sedang hadapi. Nah, yang kedua, fixed cost itu adalah yang fixed financial cost. Nah, di sini fixed financial cost ini timbul akibat pendanaan melalui hutang atau debt perusahaan. Nah, sebenarnya kan tipe pendanaan kalau misalnya kita tahu dari cost of capital lalu ya, di materi kita sebelum UTS, kita tahu pendanaan itu dibagi jadi 3. Bisa umumnya dapat dari 3. Yang pertama dari ngeluarin saham biasa, kedua ngeluarin saham preferred, dan ketiga ngeluarin hutang atau debt. Nah, di sini kalau pendanaannya debt itu termasuk ke fixed variable cost, financial cost. Kenapa? Nah, ini akan aku jelasin di slide selanjutnya sih. Nah, pokoknya jadi fixed cost-nya dibagi jadi 2 nih, operating cost sama financial cost. Nah, di sini sebenarnya karena penggunaan leverage yang aku bilang tadi, dia itu bisa mempengaruhi nilai perusahaan, maka sebagai manajer keuangan ini dia harus mengetahui ini gimana caranya mengukur dan mengevaluasi dari leverage gitu. Kalau misalnya biaya bisa ditekan, kenapa enggak gitu, karena nilai perusahaan akan naik gitu. Nah, khususnya ini pada saat pengambilan keputusan untuk struktur modal dalam pemilihan struktur modal atau capital structure decision. Nah, capital structure sendiri adalah sebenarnya itu cuma kayak kombinasi atau perbandingan dari hutang, long term debt, hutang jangka panjang, dengan ekuitas. Ekuitas dibagi jadi 2 ya, preferred stock dan common stock, yang akan dipertahankan perusahaan dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi kenapa sih struktur modal itu sangat berpengaruh terhadap leverage gitu ya, sangat terpengaruh terhadap fixed cost. Nah, jadi gini logiknya ya, kalau perusahaan di sini aku ada tulis di sini, ini bahasanya ini kayak biar kalian lebih ngerti aja. Jadi gini, kalau misalnya perusahaan itu makin banyak pendanaan gitu ya, ngambil
pendanaannya itu dari hutang atau dari debt, cost of capitalnya makin tinggi. Nah, kenapa makin tinggi? Karena kalau misalnya perusahaan nih, event mereka dia lagi loss atau dia lagi untung atau dia untungnya lagi kayak keuntungan lagi kecil atau besar, itu tuh bayar bunga atau interestnya terhadap obligasi itu kan tetap kan, besarannya tuh tetap gitu, nggak bisa dikurangin gitu. Jadi kenapa kayak gitu? Karena kan emang di awal perusahaan menerbitkan obligasi, dia itu udah ada perjanjiannya gitu kan ya, ada perjanjian mereka harus bayar kupon secara rutin dalam tahunan atau setengah tahunan, semi-annually atau quarterly, dan nominalnya itu nggak berubah sampai akhir masa dari akhir masa periode obligasinya tadi gitu. Jadi ini tuh udah kayak harus dibayar. Makanya kenapa tadi di slide sebelumnya itu dibilang kalau pembayaran bunga obligasi itu disebut sebagai biaya tetap atau fixed cost. Ya karena itu mau perusahaan menghasilkan penjualan sedikit atau banyak, fixed cost-nya akan tetap segitu-gitu aja gitu. Jadi fixed cost itu tetap gitu. Nah, makanya di sini capital structure decision itu harus baik biar nanti cost of capital-nya juga bisa menurun gitu. Fixed cost-nya juga akan menurun gitu. Jadi fixed cost yang di ini tuh nggak terlalu besar gitu lah. Nah, di sini beda ya antara kita mengeluarkan dana dengan debt atau dengan equity. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau misalnya equity ini baik preferred stock atau common stock, sebenarnya perusahaan itu nggak ada kewajiban buat bayar dividennya atau capital gain. Itu nggak ada kewajiban yang tertulis itu dia harus bayar, kecuali preferred stock. Nah, cuma beda ya. Kalau bisa preferred stock mungkin dia kan biasanya ada yang kumulatif dan non kumulatif ya. Jadi kalau misalnya kumulatif nih, misalnya di 2020 perusahaan lagi rugi banget, dia nggak bisa bayar preferred stock dividen gitu ya. Dividen buat saham biasanya itu dia nggak bisa bayar. Nah, karena dia kumulatif dia bisa bayar di di periode yang ke depan gitu ya, di tahun 2021. Jadi nanti dikumulatif atau diakumulasiin gitu ya dalam 2 tahun. Tapi ada juga kan yang preferred stock yang non kumulatif. Jadi kalau non kumulatif misalnya di tahun ini nggak bayar, ya udah nggak masalah gitu, nggak akan berpengaruh juga. Tahun depan ya udah bayar buat 1 tahun aja gitu. Jadi emang kalau dividen itu nggak ada perjanjian yang mengharuskan atau mewajibkan perusahaan itu bayar dividen ke pemegang sahamnya gitu. Makanya di sini dividen itu nggak masuk ke dalam fixed cost karena emang bukan biaya tetap gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan lagi untung banyak ya dividen yang dihasilkan juga banyak, yang dibagikan ke pemegang saham juga banyak. Tapi kalau misalnya perusahaan lagi rugi, apa yang mau dibagiin gitu ya. Jadi perusahaan aja buat biaya operasionalnya rugi, masa sih dia bagiin dividen ke pemegang saham? Ya nggak bisa gitu. Jadi makanya di sini dividen itu sifatnya nggak tetap gitu. Jadi sifatnya itu kayak ya udah tentatif gitu, termasuk tergantung sama penghasilan perusahaan gitu, pendapatan perusahaan gitu. Nah, balik lagi ke tipe leverage. Di sini leverage itu tadi kan sebenarnya aku udah bagi jadi 2 ya, dibagi jadi fixed cost, fixed operating cost dan juga fixed financial cost. Nah, tapi ini di sini sebenarnya tipe leverage itu ada 3. Yang pertama tadi operating leverage. Jadi operating leverage ini nanti kita bakal hitung yang namanya DOL atau degree of operating leverage. Nah, degree of operating leverage ini adalah satu rasio yang mengukur seberapa besar sih pengaruh perubahan sales terhadap operating income. Sorry, di sini aku typo ya. Ini bukan operating leverage tapi operating income. Ya, perubahan sales terhadap perubahan EBIT atau operating income gitu ya, pendapatan hasil operasi gitu ya. Nah, terus di sini buat hitung DOL atau degree of operating leverage, rumusnya itu gampang ya. Jadi dari sales dikurangin aja sama total variable cost, terus dibagi sama EBIT-nya. Atau di sini ada CM dibagi EBIT. CM itu contribution margin. Nah, terus yang kedua ada yang namanya financial leverage. Jadi financial leverage ini adalah rasio mengukur seberapa besar pengaruh perubahan EBIT atau operating income di sini ya terhadap perubahan EPS atau earning per share atau pendapatan per lembar saham. Nah, di sini DFL atau degree of financial leverage bisa kita dapatkan dengan rumus EBIT dibagi EBIT dikurang interest dikurangin preferred dividend dibagi 1 min tax. Nah, selanjutnya
Yang ketiga ada yang namanya total average. Nah, total average ini sebenarnya mengukur seberapa besar sih pengaruh perubahan sales terhadap perubahan EPS. Jadi, total average ini adalah total dari operating average sama financial average. Makanya DTL ini ya rumusnya tinggal DOL dikali sama DFL aja. Gitu. Nah, selanjutnya kayak gini nih. Jadi kalau misalnya di income statement nih ya, di income statement pada umumnya nih, general income statement, di sini tuh total average itu adalah mulai dari sales revenue sampai EPS. Dari sales revenue sampai EPS. Nah, yang disebut operating leverage di sini adalah dari dari si sales revenue sampai EBIT. Ya, dari sales revenue sampai EBIT. Terus kalau yang financial leverage di sini adalah dari EBIT sampai EPS. Gitu. Kalau yang financial itu kan yang tadi aku bilang ya, lebih ke penggunaan fixed cost yang terjadi karena adanya pendanaan lewat penggunaan hutang atau debt. Di sini lebih ke interestnya nih, besaran interest di sini yang penting ya. Nah, terus kalau operating leverage ini adalah dari penggunaan fixed cost dari kegiatan operasi perusahaan. Contohnya itu lebih kayak ke operating expense, terus juga kayak ada variable cost kayak gitu. Nah, jadi kayak gini sih. Nah, terus totalnya di sini adalah total average. Gitu. Nah, selanjutnya nih ada yang namanya break-even analysis. Mungkin kalian juga udah nggak asing sama yang namanya BEP atau break-even point ya. Jadi, break-even point itu intinya adalah titik impas gitu ya. Dibilang kan titik impas gitu. Atau kalau lebih gampang itu kayak titik balik modal deh. Jadi, intinya tuh perusahaan nggak untung, nggak rugi, tapi ya udah gitu, nol aja gitu ya. Nggak untung, nggak rugi gitu. Jadi, balik modal gitu. Intinya cuma kayak balik modal, impas gitu ya. Mungkin gitu sih secara gampangnya ya. Nah, di sini jadi apa sih sebenarnya tujuannya ada analisis si break-even point ini atau BEP analysis ini. Nah, yang pertama itu tujuan itu adalah untuk menentukan tingkat kegiatan operasional yang diperlukan untuk menutup semua biaya-biaya yang dikeluarin sama perusahaan. Nah, yang kedua adalah untuk mengevaluasi nih tingkat keuntungan perusahaan dalam hubungannya dengan berapa tingkat volume penjualan. Nah, break-even point ini dibagi jadi dua, yaitu ada BEP in unit dan BEP in rupiah. Sebenarnya nggak selalu in rupiah sih, tergantung currency apa yang digunakan di soal gitu. Bisa rupiah, bisa di dolar ya, kalau misalnya kita di soal. Nah, tapi intinya tuh, yang ini adalah BEP in unit, dan yang kedua ini adalah BEP in currency gitu, di dalam nilai mata uang gitu. Nah, buat BEP in unit sendiri, kita bisa dapetin dengan cara total fixed cost dibagi sales price per unit atau harga jual per unit barang dikurang sama variable cost per unit. Nah, terus kalau untuk BEP in currency atau in rupiah di sini itu bisa kita dapatkan dengan cara rumus BEP in unit dikali dengan sales price per unit gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal. Di sini aku akan membahas dulu untuk problem 6 ya. Problem 6 dari modul. Nah, problem 6 ini adalah dibilang ada namanya perusahaan Disney Corporation. Yaitu perusahaan sekarang itu sedang berjalan memproduksi boneka Disney. Nah, terus di sini itu jadi intinya si Disney Corporation ini pengen memperluas usahanya yang sekarang lagi berjalan as if aja. Terus dia mau memperluas usahanya atau ekspansi. Nah, dia itu pengen ekspansi dan butuh dana sebesar 2,5 miliar. Nah, terus buat dapetin dana 2,5 miliar ini, Disney Corporation dihadapkan dengan dua alternatif pilihan dari struktur modal yang bisa dia pilih. Jadi, berapa sih komposisi dari debt-nya, berapa preferred stock, berapa dari common stock kayak gitu. Jadi alternatif 1 dan alternatif 2. Nah, terus karena ada perubahan struktur modal nih dari yang awalnya, tadi kan Disney Corporation kayak gini ya, jadi nanti kita bakal hitung sih di income statement-nya nih buat yang awalnya, karena dia ekspansi, jadi dia modalnya bertambah, nah berarti kan struktur modalnya berubah. Nah, karena itu, si Disney Corporation akan mengalami perubahan pada kegiatan operasionalnya. Nah, dan juga di sini dia akan dipengaruhi dengan economic condition atau kondisi ekonomi. Jadi kalau misalnya ekonomi lagi optimis, normal atau pesimis, dia itu biaya variabel, terus juga kayak harga jualnya, terus juga unit penjualannya itu akan berubah.
Nah, kalau di materi leverage ini paling yang ditanya itu sebenarnya kayak gini sih selalu. Yang pertama itu kita jabarin dulu nilai sales sampai EPS dari sebelum pendanaan. Jadi kita bikin income statement pada saat perusahaan saat ini gitu ya, di saat ini sebelum dapat ekspansi. Nah, terus yang kedua kita disuruh hitung expected EPS dan juga expected share value untuk alternatif 1 dan 2. Berarti ini setelah dia ekspansi. Nah, terus yang ketiga kita disuruh cari juga nih alternatif mana yang sebaiknya dipilih. Nah, terus yang terakhir kita disuruh hitung BEP per unit, BEP sales, terus juga DOL, DFL, dan DTL. Yang tadi udah dijelasin. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya ke nomor yang A ya, yaitu jabarkan nilai sales sampai IPS sebelum pendanaan. Nah, buat sales sama IPS sebelum pendanaan di sini kita bisa lihat nih dari atas nih ya, udah ada informasi-informasi yang dikasih tahu di soal. Nah, aku udah bikin ini juga ya, ini sebenarnya net income biasa sih, net income biasa. Oke. Jadi di sini kita bisa masukin dulu ya buat salesnya dulu, sales revenue. Seperti biasa juga, sales revenue itu kita bisa dapatkan dengan cara kita kaliin aja nih jumlah unit yang terjual dengan harga jualnya. Nah, ini harga satu set Disney Princess-nya itu sebesar 450.000. Nah, terus jumlah yang terjual ada 7.200 per set. Jadi kita kaliin aja 7.200. Nah, kita dapat sales per tahunnya. Habis itu kita bisa hitung total variable cost. Biaya variable per setnya adalah 150.000. Terus jumlah yang terjual sebesar 7.200 karena dia biaya variable, biaya yang cuma dikenain kalau misalnya perusahaan itu menghasilkan unitnya gitu ya, dikenainnya per unit barang yang dihasilkan gitu ya. Jadi kita tinggal kaliin sama unitnya 7.200. Habis itu kita masukin juga biaya tetap atau fixed cost-nya. Di sini total fixed cost-nya itu sebesar 850 juta. Karena dia fixed cost, jadi berapapun yang dihasilkan oleh perusahaan, berapapun unit yang dihasilkan gitu, mau banyak mau sedikit, biayanya akan tetap segitu-gitu aja. Yang tadi aku bilang di awal ya, jadi fixed cost yang operating cost. Nah, oke, habis itu dari sini kita bisa dapat EBIT nih, earning before interest and tax. Kita dari sales, kurangin aja sama total variable cost, sama dikurangin sama total fixed cost. Udah, habis itu kita kurangin sama interest. Interest atau bunga yang harus dibayarkan sama perusahaan saat ini gitu ya, saat ini. Nah, cuma di sini kebetulan di soal ini interestnya itu kita nggak diketahui gitu, interestnya nggak ada nih. Cuma kita bisa cari interestnya dengan pakai informasi tambahan dari soal ini nih, yang dia bilang perusahaan sempat menerbitkan obligasi senilai 700 juta bla bla bla. Nah, di sini dia kan emang nggak bilang ya berapa kupon rate-nya, berapa interestnya, tapi kita bisa cari pakai rumus cost of capital yang dulu nih. Cost of capital yang di materi sebelum UTS ya, yang dulu. Jadi di sini dulu kan kita nyarinya itu RD1 kan, cuma karena di sini kita mau cari interest, jadi nanti kita kayak tinggal balikin aja sih, pindah ruas doang. Yang kita tulis dulu ini diketahuinya ya. Diketahuinya itu dia bilang ya menerbitkan obligasi senilai 700 juta. Berarti 700 juta itu nilai par. Nah, terus habis itu dengan cost of debt before tax 9%. Cost of debt before tax itu kan lambangnya adalah RD1 ya. Jadi kita masuknya 9%. Nah, terus yang selanjutnya ada net proceeds. Masih sama seperti dulu, jadi net proceeds itu adalah berapa sih nilai uang total yang dihasilkan sama perusahaan dari penjualan obligasinya. Nah, di sini dia bilang nih, harga jual obligasinya itu obligasi itu dijual 104%. Berarti harga obligasinya itu 4% lebih tinggi dari nilai parnya. Jadi kita bisa langsung kaliin kan ya, nilai parnya 700 juta dikali sama 104% aja. Nah, tapi jangan lupa nih dia bilang, dan terdapat flotation cost sebesar 4 juta rupiah. Flotation cost itu jadi kan kalau misalnya perusahaan nerbitin obligasi, dia itu kan harus mengeluarkan kayak biaya buat penjamin emisi, terus juga kayak wali amanat segala macam gitu. Jadi mau ngeluarin saham atau obligasi pasti ada flotation cost-nya kayak gitu kan. Terus juga kayak buat notaris, ahli hukum kayak gitu-gitu. Nah, makanya di sini kita kurangin juga nih sama flotation cost atau biaya
flotation itu sebesar 4 juta rupiah. Udah, terus kita dapat berarti net proceeds atau total uang yang didapetin dari penjualan obligasinya kemarin itu sebesar 724 juta. Nah, terus N-nya itu periodenya jatuh tempo 12 tahun, berarti N-nya 12. Udah deh, terus kita tinggal masukin aja nih ke rumus yang si cost of capital tadi. Nah, di sini karena R1 diketahui ya 9%, jadi kita tinggal masukin aja 9%. Terus abis itu di sini pembilang kita lihat ya, di sini kan ada pembilang, ada penyebut. Nah, pembilang ini kebetulan masih ada variabel kan, masih ada variabel i. Makanya kita abaikan dulu nih, kita bisa hitung si penyebutnya dulu. Nah, kok pindah sih? Nah, terus penyebutnya ini kita pindah ruas ya, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri kan sebenarnya udah ada 9% ya, udah ada cost of cost of debt before tax. Terus 9% kita bisa langsung kaliin aja nih sama si penyebut tadi. Penyebutnya ini kan diketahui ya dari 700 juta ditambah 724 juta dibagi 2. Gitu. Jadi pindah ruas doang. Udah dapat ya 64 juta 80 ribu ini kita pindahin ya ke sini. Terus karena I-nya udah pindah ruas, makanya di sini kayak nyebrang aja ya, nyebrang. Terus kita bisa langsung kita bisa langsung kurangin aja nih. Kenapa dikurang? Karena kan dia pindah ruas ya. Jadi di sini dia bakal jadi minus nih yang pembilang tadi. Jadi kita bisa hitung aja 700 juta dikurang 724 juta dibagi 12. Nah, terus nanti dikurang sama si 64 juta sekian tadi. Gitu. Dapat deh interestnya sebesar 66 juta 80 ribu rupiah. Nah, di sini jadi 66 juta 80 ribu rupiah ini adalah interest yang ini nih. Total interest yang dibayarin sama perusahaan di 1 tahun. Gitu. Nah, terus karena interest udah dapet nih, jadi kita bisa langsung hitung EBT-nya. Kita udah bisa dapetin EBT atau earning before tax. Itu dari EBIT, earning before interest and tax, dikurang sama interestnya. Dapat EBT, habis itu dikurangi sama tax. Tax rate yang berlaku adalah sebesar 30%. Berarti sini tax-nya adalah 30% dikali sama EBT. Udah, kita bisa dapat EAT dari EBT dikurang tax. Earning after tax ya. Nah, terus bisa kita kurangin sama preferred dividend. Nah, di soal itu kan preferred dividend sebenarnya belum diketahui ya berapa besarnya, itu kita sebenarnya nggak tahu juga preferred dividendnya berapa. Cuma dia kan kita bisa hitung nih, kita bisa hitung manual aja. Dari total preferred stocknya itu dia bilang ya, dia beredar sebesar 45.000 lembar. Nah, kita kaliin aja nih 45.000 lembar dikali sama nilai partnya 9.900. Berarti ini kan totalan dari preferred stocknya ya. Nah, terus kita kaliin sama dividend yield 8%. Nah, kita dapat deh preferred dividendnya. Terus habis itu kita bisa dapetin juga earning after tax, earning available for common stockholder. Itu dari EAT dikurang sama preferred dividend. Udah, bisa kita bisa dapat, kita langsung bagiin aja sama outstanding common stock atau total lembar saham biasa yang sedang beredar. Nah, di sini dibilang ya jumlah saham biasa yang beredar ada 123.000. Nah, terus habis itu kita bisa dapetin di EPS. EPS itu dari earning available for common stockholder dibagi sama total lembar saham biasa yang beredar. Nah, berarti di sini EPS atau earning per share atau pendapatan per lembar saham biasa untuk Disney Corporation sebelum dia melakukan ekspansi itu adalah sebesar 6.789 rupiah. Gitu. Udah sih, poin A gitu aja sih. Sebenarnya poin A itu cuma nge-breakdown aja dari sales sampai ke IPS-nya. Udah, habis itu kita bisa langsung move ke poin yang B nih. Hitunglah expected EPS dan juga expected share value untuk alternatif 1 dan 2. Nah, sebelum itu kita tulis dulu ya diketahuinya ya di sini, karena yang diketahui ini cukup banyak dan sangat beragam, jadi aku buat nulis diketahuinya pakai tabel biar lebih rapi. Tapi bebas sih, maksudnya terserah kalian sih, ini biar enaknya aja terserah. Nah, terus
di sini kita tulis dulu ya total dana yang diperlukan buat ekspansi. Dia bilang ya totalnya itu membutuhkan dana sebesar 2.500.000.000. Udah, kurang nolnya 3. Udah 2.500.000.000. Nah, terus kita tulis nih diketahui dari alternatif 1 dan 2 ya. Nah, dari alternatif 1 dulu nih. Dia bilang ya di alternatif 1 ini menerbitkan obligasi sebesar 36% dari total kebutuhan dana. Berarti kita bisa dapetin nih total long term debt-nya itu dari total dana yang dibutuhin dikali 36%. Udah. Habis itu dibilang juga kupon rate-nya sebesar 10%. Berarti kita bisa cari nih total interest-nya dari kupon rate 10% dikali sama total long term debt-nya. Udah, habis itu kemudian menerbitkan saham istimewa sebanyak 80.000 lembar. Nah, berarti di sini total preferred stock-nya itu 80.000 dikali sama nilai pasarnya sebesar 10.000. Jadi nilai pasar yang beredar saat ini gitu ya. Nilai pasarnya 10.000. Udah, habis itu kita bisa hitung juga buat preferred stock dividennya. Dia bilang dividen yield-nya sebesar 3% lebih tinggi dari dividen yield sebelum pendanaan. Nah, buat dividen yield sebelum pendanaan sendiri, di sini dia diketahui kan ya tadi, dividen yield-nya sebesar 8%, berarti karena dia 3% lebih tinggi, berarti jadi 11% ya. Dividen yield-nya 11%, dikali sama total lembar saham yang beredar. Nah, total lembar saham yang beredar ini saham istimewanya sebesar 80.000 lembar. Terus kita kaliin sama nilai par. Ya, nilai parnya itu nggak akan berubah sih. Kalau nilai par itu kan nggak berubah ya dari di sini karena dia bilang juga emang nggak ada berubah ya. Nah, makanya diasumsiin kalau nilai parnya ini baik sebelum atau sesudah ekspansi itu tetap sama untuk nilai par yang saham istimewa atau saham preferred. Kan nggak ada ya di sini. Nah, yaudah berarti kita asumsiin kalau itu sama. Jadi nilai parnya itu adalah sebesar 9.900 per lembar. Dapat deh preferred stock dividennya. Udah, habis itu kita sekarang ke common stock. Nah, buat common stock sendiri, dia bilang ya, 32% dari kebutuhan dana dipenuhi melalui penerbitan saham biasa. Berarti, common stocknya itu adalah 32% dikali sama total dana yang dibutuhin pas ekspansi, 2,5 miliar. Udah deh, dapet 800 juta. Nah, terus kita bisa hitung juga nih outstanding common stock atau total lembar saham yang beredar. Itu dari total common stocknya, nominal common stocknya, dibagi sama nilai par. Nah, di sini nilai parnya berubah ya. Pas setelah ekspansi, dia harga saham biasa itu parnya jadi Rp5.000. Oke, sini nilai parnya 5.000. Udah deh, kita dapat berarti kalau menurut alternatif 1, kalau misalnya kita ekspansi dengan struktur modal di alternatif 1, yaitu dengan long term debt sebesar 900 juta, terus juga kita issued preferred stocknya 800 juta, dan common stocknya 800 juta, itu dia akan menghasilkan interestnya sebesar 90 juta, terus juga preferred dividennya 87 juta 120, dan juga akan menghasilkan jumlah lembar saham yang beredar sebanyak 160.000 lembar. Nah, sekarang kita ke alternatif yang kedua. Di alternatif yang kedua dia bilang ya, menerbitkan bond sebesar 45% dari total kebutuhan dana. Nah, berarti di sini 45% kita kaliin sama total dananya. Udah, habis itu kita bisa dapetin juga interestnya nih. Dia bilang ya, kupon rate sebesar 11%. Berarti buat dapetin interest, kupon rate 11% dikali sama total long term debt-nya. Udah, habis itu kita ke saham yang preferred. Nah, kemudian terus dibilang ya di sini, kemudian memperoleh sejumlah 625 juta dari penerbitan saham istimewa. Berarti ini udah straightforward banget ya ditulis kalau preferred stock-nya itu sebesar 625 juta. Udah, terus kita bisa hitung juga nih buat preferred stock dividennya. Nah, dari dividen yield-nya dulu ya, dia bilang nih, dividen yield sebesar 5/4 dari dividen yield sebelum ekspansi. Berarti kita bisa cari dividen yield saat ini dengan cara 5/4 dikali 8% ya, kan sebelum ekspansi 8%. Nah, terus
berapa sih total preferred dividend yang issued nih saat alternatif kedua ini. Nah, kita bisa tahu dengan cara di sini kan dia nggak bilang ya berapa lembar sahamnya ya, berapa lembar nggak ada kan ya. Cuma dia bilang nih memperoleh sejumlah 625 juta di harga pasar 12.500. Berarti biar kita tahu nih berapa lembar sih saham yang beredar saat itu, kita tinggal masukin aja nih 625 juta dibagi sama harga sahamnya 12.500 saat itu. Nah, berarti dapat ya lembar sahamnya. Terus kita kaliin juga sama nilai parnya yaitu 9.900. Dia nggak ada berubah ya di soal. Jadi kita asumsikan nilai parnya itu sebelum dasar usaha ekspansi sama-sama 9.900. Udah deh, kita dapat preferred dividennya sebesar 49.500.000. Nah, terus sekarang kita ke common stock. Nah, dia bilang nih sisa kebutuhan dana dipenuhi dengan penerbitan common stock dengan harga par sama besar dengan par saham biasa di alternatif 1. Berarti parnya sama-sama 5.000 ya. Nah, karena sisa kebutuhan dana yang dipenuhi sama common stock, di sini kita selisihin aja nih. Dari total dana ekspansi 2,5 miliar dikurangin sama yang dipenuhi sama long term debt dan sama preferred stock, dapat deh common stocknya 750 juta. Nah, buat dapat lembar saham biasa yang beredarnya itu dapat dari common stock 750 juta kita bagi sama nilai parnya 5.000. Udah deh, ini ketahui buat alternatif 1 dan alternatif 2. Nah, kayak yang tadi aku bilang, karena di sini kita ada perubahan struktur modal, maka akan ada perubahan kegiatan juga nih di operasional si Disney Corporation pada saat kondisi ekonominya berubah-ubah gitu. Nah di sini tuh jadi kita masukin dulu diketahui buat unit sold, selling price, variable cost sama fixed cost dari yang lama, dari yang sebelum ekspansi. Jadi data yang sebelum ekspansi ini yang akan menjadi acuan kita nih. Acuan kita saat menghitung data-data berikut di saat dia udah ekspansi gitu. Nah, yang lama ya, unit sold-nya itu dia bilang ya, jumlah yang terjual dalam setahun adalah 7.200. Udah, ini 7.200. Nah, terus selling price-nya, dia bilang dijual kan per setnya itu adalah 450.000. Terus variable cost-nya itu sebesar 150.000. Terus fixed cost-nya itu biaya tetap diperkirakan akan naik sebesar 20% biaya tetapnya itu adalah sebesar 850.000. 850 juta. Udah deh, terus sekarang kita bisa masukin nih data-data buat yang pada saat menggunakan struktur modal yang baru nanti. Nah, pas lagi keadaan ekonominya lagi optimis nih, dibilang unit penjualannya akan naik 25%. Berarti unit sold-nya itu akan dari 7.200 nih yang lama naik 25%. Kita bisa kaliin 125%. Nah, terus dia bilang juga harga jual naik 10%. Harga jualnya berarti selling price nih dari 450.000 dikali 110%, karena kan naik 10% ya. Udah, terus habis itu variable cost menjadi 144.000 per unit. Sini berarti udah masukin aja nih 144.000. Udah, terus habis itu buat yang fixed cost ini di yang baru ya, di struktur model yang baru nanti di soal kan dibilang ya tadi biaya tetap diperkirakan akan naik sebesar 20% setelah ekspansi dilakukan. Berarti di sini dia biaya tetapnya naik nih 20% dari yang biaya tetap lama. Yang lama itu kan sebesar 850 juta. Jadi kita kaliin aja sama 120%. Nah, karena dia biaya tetap, makanya buat di kondisi ekonomi apapun, biaya tetap itu akan nominal tetap sama ya. Jadi mau perusahaan lagi resesi, kayak negara lagi resesi, lagi krisis atau apa, tetap aja biaya tetapnya itu akan di 1.020 juta rupiah. Gitu. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke yang normal ya. Nah, kalau misalnya kondisi ekonomi lagi normal nih, lagi nggak naik nggak turun, jumlah unit yang dijual naik menjadi 8.000 unit. Berarti kita masukin aja 8.000 unit. Kan karena dia bilang naik menjadi 8.000 unit, berarti kita abaikan aja ya yang tahun sebelumnya. Nah, terus harga jual naik sebesar 30.000.
naik sebesar 30.000. Kalau dia bilang naik sebesar 30.000, berarti di sini adalah harga jual tuh naik 30.000 dari harga jual sebelum ekspansi. Jadi per 50.000. Jadi harga jual lama ya, harga jual yang lama. Nah, terus dia naik jadi 450.000. Nah, terus buat variable cost-nya naik sebesar 10%. Berarti dari variable cost yang lama nih, 150.000, kita kaliin aja sama 110.000. 110%. Udah deh. Sekarang ke kondisi ekonomi yang pesimis. Dia bilang unit jual naik menjadi 7.500. Unit jual jadi 7.500. Nah, terus harga jualnya tetap, berarti harga jualnya masih pakai harga jual yang lama, yang 450.000. Nah, selanjutnya buat variable cost-nya nih. Nah, dia bilang ya, di sini tuh variable cost-nya nggak diketahui nih, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya, tapi dia itu diketahuinya adalah variable cost to sales ratio. Jadi, rasio perbandingan antara variable cost dengan penjualan atau sales. Dia bilang di sini variable cost to sales ratio-nya naik menjadi 38%. Nah, berarti 38% itu kan variable cost to sales ya. Nah, kita tinggal kaliin aja nih sama si selling price. Jadi, selling price ini kan harganya kan ya. Jadi, ini buat variable cost to sales-nya itu kita tinggal kaliin aja. 30% dikali sama si selling price. 171.000. Udah. Nah, selanjutnya kita bisa masukin lagi nih buat diketahui yang selanjutnya, yang setelahnya ya. Buat yang interest. Yang lama itu tadi interestnya kan diketahui, kita udah cari ya, 66.080.000. Nah, terus buat preferred dividendnya juga tadi kita udah cari sebesar 35 juta. Nah, terus buat outstanding common stock-nya itu kita udah diketahui sebesar 123.000 lembar. Nah, oke, buat interest, preferred dividend, sama juga outstanding common stock, khusus untuk setelah pendanaan ya, setelah mendapatkan pendanaan, berarti struktur modal perusahaannya kan akan berubah nih. Nah, yang awalnya perusahaan tuh awalnya kan cuma punya obligasi senilai 700 juta. Nah, tapi kalau misalnya dia pakai alternatif 1, obligasinya akan bertambah dari yang 700 juta ditambah 900 juta. Dan juga kalau misalnya pakai alternatif 2, nilai obligasinya juga akan ditambah dari 700 juta, yang awal 700 juta ya sebelum ekspansi, menjadi 1,1 miliar. Kayak gitu. Nah, makanya di sini untuk dividen, interest, dan juga outstanding common stock-nya akan berubah nilainya. Jadi kita harus jumlahin dari total yang lama dengan ditambah masing-masing alternatif untuk struktur modal yang baru. Gitu. Contohnya ya, kalau interest untuk alternatif yang satu nih. Alternatif satu kan di sini tadi kita udah hitung ya. Untuk interestnya itu sebesar 90 juta. Terus kita tambah sama interest yang sebelum ekspansi. Karena kan struktur modal kita itu kita berubah, cuma kan sebenarnya kita cuma bertambah gitu ya. Jadi struktur modal lama itu nggak kita rombak, makanya tetap kita akumulasikan gitu. Nah, buat preferred dividend juga sama nih. Jadi, kalau preferred dividend di alternatif 1 itu kan sebesar 81 juta ya. Nah, terus kita tambah sama yang lama. Juga outstanding common stock-nya juga sama, karena kita kan ada common stock yang beredarnya bertambah ya. Dari alternatif 1 kita 160.000 ditambah sama yang lamanya 123.000. Sama alternatif 2 juga gitu ya. Long term debt-nya bertambah. Terus juga preferred dividend-nya juga jadi 49 juta ditambah sama 35 juta. Terus outstanding common stock-nya juga sama, dari 150.000 ditambah sama 123.000. Gitu. Nah, selanjutnya di sini sekarang kita harus bisa menghitung untuk income statement buat setelah berekspansi, setelah perusahaan ekspansi. Nah, jadi karena kita kan dihadapkan dengan dengan dua alternatif pilihan ya. Nah, di sini tuh sebenarnya yang kita mau hitung tuh di sini gitu, karena nanti akan menjadi bahan pertimbangan kita nih, kita mau ambil alternatif 1 atau alternatif 2. Nah, terus juga karena udah ada perubahan di struktur modal, makanya perusahaan kan ada 3 ini ya, akan dipengaruhi dengan juga kondisi ekonomi. Nah, makanya di sini kita akan hitung nih masing-masing alternatif 1 yang
optimis, normal, pesimis, dan alternatif 2 juga sama. Gitu. Nah, buat yang ini ya, jadi kita sebenarnya sih ini gampang ya. Nilainya itu sebenarnya gampang karena nanti bisa dikopas sebenarnya. Nah, coba kita hitung satu-satu ya. Nah, buat alternatif 1 dulu nih, buat yang optimistik. Nah, kita masukin dulu salesnya. Salesnya itu berarti kan unit sold-nya dia kalau misalnya optimis itu sebesar 9.000 unit dikali sama selling price-nya 495. Nah, terus kita dikaliin juga sama ini total variable cost-nya, berarti kan dari unit sold 9.000 dikali sama 184.000, terus dikali min 1 ya, biar dia jadi minus. Udah, habis itu dikurangin juga sama total fixed cost. Nah, total fixed cost kan sama terus ya, jadi ini aja. Langsung aja. Nah, terus kita langsung sum. Gitu. Nah, terus ini jadi total fixed cost-nya itu kita kita ini aja ya, kita kopas aja, karena kalau total fixed cost itu sampai kapan pun akan terus segitu kan nilainya. Jadi mau berapapun yang dihasilkan tetap segitu. Nah, udah. Nah, terus selanjutnya ya, kita lanjut lagi nih buat alternatif 1. Buat interestnya, besaran interest itu kan tadi kita udah diketahui juga kalau besaran interest untuk alternatif 1 itu adalah sebesar 156.000 ya. Yang ini ya, udah gabungan nih kalau misalnya struktur modalnya baru dan juga sampai nanti ya. Jadi kalau misalnya yang pesimis, optimis atau normal, karena interest itu yang aku bilang tadi, dia termasuknya ke fixed cost gitu ya, ke biaya tetap. Jadi nggak akan berubah juga apapun yang terjadi sama perusahaan gitu. Makanya buat alternatif 1 di 3 kondisi juga interestnya tetap sama. Itu karena dia termasuk fixed cost. Nah, selanjutnya kita bisa dapat EBT nih. Oh iya, ini aku jadiin minus dulu ya, biar nanti tinggal kita kurangin. Kita sum. Nah, selanjutnya kita dapat EBT-nya nih 1,9 miliar. Nah, terus kita kurangin sama tax. Tax-nya itu adalah 30% ya, kalau nggak salah. Bentar. Yes, tax-nya 30%. Nah, dari EBT kita kaliin 30%. Nah, jadi minus ya, lupa. Kali min 1. Nah, terus habis itu kita dapat EAT. Sum EBT dikurangin tax. Nah, terus dikurangin sama preferred dividend. Nah, preferred dividend juga sama ya, udah diketahui ya. Tadi kita udah hitung nih yang gabungan ya, ambil yang alternatif 1. Nah, terus abis itu ini mesti jadi minus biar kita tinggal sum. Nah, terus kita dibagi juga nih. Sekarang kita udah dapat nih EFCS ya. EAT dikurangin preferred dividend kan kita dapat earning available for common stockholder. Nah, terus di sini kita harus bagi dengan berapa jumlah lembar saham yang beredar. Jadi dari total dari total pendapatan ini kita bagi buat semua lembar saham yang beredar. Gitu. Nah, terus outstanding common stock-nya ini nominalnya ini ya, 283 lembar ya. Karena tadi kan kita udah udah kita hitung juga dengan struktur modal yang baru. Nah, baru deh kita bisa dapat EPS. EPS-nya itu dari EFCS dibagi sama outstanding common stock. Nah, udah. Abis itu, sekarang itu kita sebenarnya bisa langsung menghitung aja nih buat yang alternatif ke 1 yang kondisi normal. Cuma bedanya mungkin di sales saja sih sebenarnya. Nih, bedanya di sales ya. Karena kalau misalnya normal itu, salesnya unit sold 8.000 dikali sama selling price-nya itu 480.000. Nah, terus juga dikurangin sama variable cost-nya itu dari 8.000 dikali 165.000. Nah, di sini tuh yang berubah itu cuma di ini sih, sebenarnya sih di unit sold sama di di ini aja ya, cuma di biaya variable sama di selling price-nya. Sebenarnya sisanya sih sama ya. Nah, terus habis itu kita dapat EBIT. Nah, dapat EBIT. Nah, terus EBIT kita kurangin sama interest yang tadi ya, terus kita bisa dapat EBT.
Nah, terus juga kita kurangin sama tax. Tinggal EBT dikali 30%. 30% dikali min 1. Oh, enggak, mestinya gini. 30 EBT dikali 30% dikali min 1. Dah. Terus baru kita sum. Nah, baru habis itu kita kurangin sama preferred dividend. Nah, preferred dividend juga sama nih. Jadi, kalau preferred dividend itu, kan tadi kita udah hitung ya. Jadi, kalau preferred dividend itu buat alternatif 1, dengan kondisi apapun juga preferred dividend akan tetap sama gitu. Karena kan udah perjanjian. Kalau preferred dividend kan udah perjanjian kayak dividennya itu berapa interestnya. Jadi, langsung aja kita masukin. Karena sama. Gitu. Habis itu kita bisa langsung sum, kita dapat DEFCS-nya. Oke, habis itu kita juga bisa langsung bagi sama outstanding common stock. Ini juga sama ya, outstanding common stock juga untuk alternatif 1 itu akan sama. Karena yang beda di sini yang tadi aku bilang cuma di sales, variable cost sama di di unit sold aja. Jadi kayak atas-atasnya aja sih agak berbeda. Gitu. Jadi kita bisa langsung bagi aja nih, EFCS kita bagi sama outstanding common stock-nya. Oh, udah deh. Nah, terus buat kondisi ekonomi yang pesimistik. Nah, ini juga sama ya, tinggal kita kaliin aja nih. Dari 7.500 dikali sama selling price-nya 450.000. Terus kita kurangin sama variable cost-nya. Variable cost-nya 7.500 dikali sama 171.000. Nah, ini kalau kondisi ekonominya lagi pesimis, jadi kayak lagi jelek lah, lagi resesi gitu misalnya ya. Nah, tapi di sini total interest-nya tetap sama, karena interest kan maksudnya ke fixed cost ya. Jadi nggak berubah juga. Nah, kita bisa langsung dapat deh EBIT-nya. Nah, terus habis itu kita bisa kurangin sama tax ya. Dari taxnya itu dari yang EBIT dikali 30%. Nah, terus kita dapat EAT, earning after tax. Kita dapat EAT, terus kita kurangin sama preferred dividend. Ini juga sama karena fixed cost, jadi sama terus ya kalau preferred dividend. Nah, udah deh. Jadi kita bisa dapat earning per share-nya dari EFCS dibagi sama total lembar saham yang beredar. Nah, sekarang kita move ke alternatif yang kedua ya. Di sini tuh di alternatif yang kedua juga sama sih sebenarnya hitungannya kayak tadi ya. Kalau misalnya kayak sales juga kita tinggal kita kopas aja. Kenapa? Karena sales itu yang berubah kan sebenarnya secara kondisi ekonomi ya. Terus jadi mau misalnya nih kita mau pakai alternatif 1, kita mau pakai alternatif 2, kalau misalnya kondisi ekonominya lagi resesi gitu ya, lagi pesimis gitu, ya udah berarti nilai ininya tuh tetap sama gitu, nilai variable cost, terus juga fixed cost-nya, terus juga sama total penjualan juga tetap akan segitu aja gitu. Jadi di sini yang aku bilang tadi sebenarnya kita tuh nggak banyak ngitungnya sih, cuma kayak tinggal kopas-kopas aja gitu buat nilai-nilainya. Nah, ini kita bisa kopas aja. Sebenarnya dari sini nih kita bisa langsung kopas aja nih. Nih, dari sales sampai EBIT itu tuh sebenarnya nilainya sama. Dari sales sampai EBIT. Yang beda itu sebenarnya nanti di interest sih. Kalau interest itu kan yang tadi aku bilang ya, kalau interest itu kan masuknya ke fixed cost, terus juga dia tergantung struktur modal kita. Besaran interest itu tergantung berapa besar kita ngutang, berapa besar obligasi yang kita terbitkan. Nah, makanya di sini yang beda interestnya. Nah, di sini kan kalau misalnya di alternatif 1 interestnya 156 juta ya. Nah, kalau di alternatif 2 interestnya itu dia sebesar 189. Oh, bentar, ini kayak aku ada salah deh. Nih, buat alternatif 2 itu kan interestnya yang lama itu 66 juta ditambah sama interest yang baru 123 juta. Oh, sorry. Ditambah sama 123 juta. Nah, hasilnya itu 129 juta. Nah, berarti di sini interestnya itu min 189 juta. Tuh. Ini aku jadiin min cuma biar gampang ngesamnya aja ya, biar nanti kalian nggak bingung. Nah, udah deh. Nah, terus buat yang ini ya, buat yang alternatif 2 dan 3 juga interest sama. Karena kan struktur modalnya sama, yang bedain cuma ekonomi kondisinya aja.
gitu. Nah, terus habis itu kita bisa dapetin teksnya. Teksnya masih nominal tetap 30% ya. 30% dari EBT itu teks. 30% dikali EBT dikali min 1. Nah, ini teksnya. Terus kita bisa dapat EAT-nya, earning after tax. Terus habis itu kita kurangin sama preferred dividend. Preferred dividendnya itu udah diketahui ya, 85 juta ya. Jadi ini 85 juta itu berlaku untuk ekonomi kondisi apapun. Jadi kalau preferred dividend itu masuk ke fixed cost juga. Nah, jadi mau dia normal, mau dia pesimis, preferred dividendnya akan tetap 85 juta. Terus habis itu kita dapat EAFCS-nya dari EAT, kita sama aja EAT dikurang sama preferred dividend. Terus habis itu kita bagi sama outstanding common stock-nya. Nah, di sini juga nilai outstanding common stock itu sebenarnya akan tetap sama ya. Nah, di 223.000 lembar. 223.000 lembar. Nah, terus habis itu kita udah bisa dapat deh EPS-nya. Dari AT kita bagi sama jumlah lembar yang beredar. Nah, sekarang kita ke alternatif yang normal nih. Di sini kita sekarang hitung ya buat EBT-nya. Dari EBIT dikurangin sama interest. Dari EBIT dikurangin interest. Terus kita kurangin sama tax. Taxnya itu 30% dikali sama EBT dikali min 1. Nah, terus habis itu kita sum. Nah, terus kita kurangin sama preferred dividend, terus sama nih, langsung kurangin aja. Nah, terus kita kurangin juga sama kita bagi sama si lembar saham yang beredar. Nah, jadi EFCS dibagi lembar saham yang beredar, kita dapat deh earning per share-nya atau pendapatan per lembar saham. Nah, terus sekarang buat yang pesimis juga sama ya. Ini sebenarnya agak lama, cuma ngitungnya sih sebenarnya gampang gitu. Apalagi kalau kalian pakai Excel, jadi ya udahlah gampang. Bisa lah ya. Tinggal 30% dikali EBT dikali min 1. Ini cuma biar dia jadi kurang aja. Biar tinggal ngesamnya gampang. Dah. Terus habis itu sum. Nah, kita udah dapet nih EFCS-nya, kita bagi sama EFCS-nya itu 532 juta, terus kita bagi sama outstanding common stock-nya, terus kita dapat nih EPS. Dah, keluar semua ya. Nah, sekarang nih, yang buat jadi bahan pertimbangan kita itu adalah, kalau di sini ya, kalau di leverage dan capital structure ini, sebenarnya buat kita mencari berapa besar expected EPS dan juga berapa besar expected share value. Nah, cara ngitungnya, expected EPS itu didapatkan dengan cara nih, jadi dari probabilitas masing-masing ini ya, terus kita kaliin sama total EPS-nya. Jadi coba aku cari dulu, aku giniin ya. Sigma gimana ya? Total aja deh. Total prop dikali sama EPS. Nah, jadi gini. Nah, di sini tuh kita diketahui kan ya, probabilitas terjadinya kondisi ekonomi optimis itu 40%. Kalau normal 35%, terus pesimisnya 25%. Atau pakai desimal nggak apa-apa ya, 0,4. Nah, terus buat cari expected EPS-nya atau kira-kira nih ya, kalau kita pakai alternatif 1 dan kita dihadapkan dengan 3 kondisi ekonomi secara total gitu ya, secara keseluruhan kita itu kan dapat EPS-nya berapa sih sebenarnya gitu kalau kita pakai alternatif 1 gitu intinya. Nah, jadi cara ngitungnya gini. Nah, cara ngitungnya tinggal kita kayak sigma gitu loh. Jadi dari alternatif probabilitasnya kan kalau yang normal itu alternatif 1 normal itu 0,4% ya akan terjadi. Kondisi ekonomi normal itu 0,4%. Terus kita langsung kaliin sama EPS yang optimis. Nah, terus kita tambah sama kalau misalnya kondisi ekonomi yang normal itu terjadinya probabilitasnya 0,35. Nah, terus kita kaliin sama EPS kita pada saat kondisi ekonomi normal. Nah, terus kita tambah juga sama probabilitas terjadinya pesimis gitu ya, atau kayak resesi gitu ya. 0,25 kan, atau 25% terjadinya itu. Nah, kita kaliin sama EPS kita pas lagi pesimis. Nah, dapat deh ini namanya expected EPS pas kita di alternatif 1. Nah, buat alternatif 2 juga sama kayak gitu ya cara ngitungnya. Jadi 0,4 kita kaliin sama expected EPS di di saat dia optimis.
Terus kita tambahin ya, kita tambahin sama 0,35, kita kali sama IPS-nya juga pada saat dia normal, terus kita tambahin kalau misalnya lagi pesimis itu 0,25 dikali sama IPS pas lagi pesimis. Udah, nah ini dapat deh, ini namanya expected EPS. Nah, selanjutnya buat yang expected share value. Nah, buat yang share value ini jadi menghitungnya adalah dengan cara, jadi dari expected EPS kita bagi sama, nih kalau misal kalian lihat ya, kita balik dulu ya ke soal. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya RS. Kayak kalian tahu ya, required rate of return, atau tingkat pengembalian yang diharapkan sama investor. Terus atau tingkat return yang sebenarnya investor tuh pengen gitu dapetin dari investasi di saham kita. Nah, jadi di sini buat ngitung nih expected share value-nya, kita tinggal dari expected EPS kita bagi sama RS-nya atau required rate of return. Nah, kita balik ya ke soal ya. Di soal alternatif 1, dia itu tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham biasa ini sebesar 15%. Nah, kita masukin aja 15%. Nah, terus habis itu buat alternatif 2, dari expected EPS alternatif 2, kita bagi sama ini, RS-nya tuh dia bilang ya, harga par sama dengan besar dengan par alternatif 1 dan RS sebesar 12%. Kita bagi aja 12%. Udah deh, terus kita dapat expected EPS dan expected share value. Nah, ini kita poin B udah ya. Jadi sekarang kita masuk ke poin C. Alternatif manakah yang sebaiknya dipilih untuk menghasilkan struktur modal paling optimum dan berikan alasan Anda. Nah, jadi di sini tuh jadi gini. Alternatif yang dipilih itu adalah kalau misalnya kita lihat ya, yang kita lihat ini adalah alternatif yang memiliki expected EPS dan juga expected share value paling besar. Nah, kalau yang kita lihat di sini alternatif 2 itu dia punya share value-nya paling besar ya, 28 ya. Kalau alternatif 1 kan 21. Nah, terus buat yang expected EPS juga sama. Kalau yang alternatif 1 dia cuma 3,2 ribu per lembar, kalau alternatif 2 3,4 ribu. Nah, makanya di sini pilihan alternatif terbaiknya adalah alternatif 2. Jadi ya udah, sebenarnya apa ya, kita ini aja sih sebenarnya, lihat aja mana yang paling besar dari kedua nilai ini, dari expected EPS dan juga expected share value. Gitu. Nah, sekarang kita ke poin yang D nih. Hitunglah nilai BP, BP sales, DOL, DVL, DTL. Pada alternatif yang sudah kita pilih, berarti kita buat ngitung di alternatif 2 aja, dan pada kondisi normal saja. Jadi, pas kondisi normal, alternatif 2, mereka-mereka ini nilainya berapa. Sebenarnya ini gampang ya, ini nggak masukin rumus doang sih, kalian juga pasti bisa kok. Cuma mungkin aku tetap jelasin aja ya. Pertama itu buat BP in unit. BP in unit itu break-even point atau titik impasnya per unit, ngitungnya adalah dari total fixed cost dibagi selling price per unit dikurang sama variable cost per unit. Nah, di sini total fixed cost kita kan 1 M 20 juta ya. 1 M 20 juta, terus dikurangi sama sales price per unit kalau lagi kondisi normal. Nih aku ganti ya warnanya ya, biar kalian bisa lihat, oh ini berarti yang kita pilih. Gini aja. Nah, terus juga sales price-nya itu kan 480.000 ya kalau lagi kondisi normal. Nih. Terus habis itu dibagi variable cost per unit. Variable cost per unitnya 165.000 nih kondisi normal. Nah, udah deh. Nah, terus kita bisa hitung ya, berarti 1,2 M 1,20 maksudnya dikali min 1. Terus ini aku min 1 cuma buat ngilangin koma doang ya, aku cuma ngilangin koma doang. Terus kita bagi sama 480.000 kurang 165.000. Nah, hasilnya ini adalah 3.238. Nah, di sini sekarang kita bulatin ya. Bulatinnya itu ke dua angka di belakang koma. Ini karena dia kan enggak deh, ini kita bulatinnya sampai ini aja, sampai jadi 3.239 aja. Nah, karena ini belakangnya komanya cuma koma 10 gitu loh, 10. Jadi kan masih di bawah 5 ya, terus terlalu kecil ya udah, jadi kita bulatin aja.
Nah, sebenarnya buat rounded pembulatan ini nggak terlalu strict sih. Jadi kalian bisa nggak jauh-jauh amat ya udahlah, santai aja, pasti yang penting nilainya udah benar gitu. Aku juga nggak bakal langsung salahin gitu sih. Nah, selanjutnya kita sekarang bisa hitung BIP in rupiah atau BIP in currency sebenarnya ya. Tergantung ya, kita di sini kalian harus lihat dulu soalnya dia pakai rupiah atau pakai dolar. Nah, misalnya dia pakai dolar berarti BIP in dolar. Kalau misalnya kita pakai rupiah, BIP in rupiah. Nah, di sini jadi caranya adalah dengan BIP in unit dikali sales price per unit. BIP in unit kan kita dicari nih 3.239. Terus kita kali sales price per unitnya, kalau lagi kondisi normal di alternatif 1 itu adalah 480.000. Nah, kita dapat deh BP in rupiahnya 1,5 miliar. Sekian. Nah, jadi ini apa namanya? Kita itu jadi intinya gini sih, kita itu bakal balik bakal apa ya? Impas gitu ya, balik modal aja gitu, nggak untung nggak rugi. Kalau misalnya kita menghasilkan unit sebesar 3.239 unit. Oh iya, sorry nih, buat yang unit ini, selalu ya kita buletinnya itu kita buletin ke atas, jangan sampai ada koma. Karena kan kalau kita menghasilkan barang kan per unit ya, per pieces. Itu nggak mungkin koma-koma dong, nggak masa kita bikin 3,5 boneka gitu kan, nggak bisa kan. Jadi, ini selalu ya buat unit itu kita buletinnya ke atas. Jadi 3.239 unit, ini kita ke atasin. Nah, terus, abis itu buat ini tuh jadi kita bakal balik modal, minimal kita menghasilkan unit sebesar 3.239 unit. Nah, terus kita juga bakal balik modal dalam di rupiahnya ya. Kalau kita rupiahin nih, itu kalau misalnya kita mendapatkan penghasilan sebesar 1.554.720.000. Ya, gitu. Nah, selanjutnya DOL, Degree of Operating Leverage. Di sini tuh rumusnya adalah sales dibagi total variable cost dibagi EBIT. Jadi salesnya kalau misalnya kita lagi normal itu kan 3 miliar 840 juta ya. Nah, terus kita dikurangin sama total variable cost-nya 1,3 juta 1,3 miliar dibagi sama EBIT-nya 1,5 miliar. Nih. Nah, ini DOL-nya itu hasilnya adalah 1,68. Nah, terus kalau buat DFL nih, DFL juga sama ya. Jadi tinggal EBIT 1,5 M terus dibagi sama EBIT lagi, terus dikurangin sama interestnya. Di saat normal itu kan interest kita tadi apa namanya sebesar nih ya 156. Nah, terus habis itu kita kurangin sama ini, sama preferred dividend, terus dibagi 1 min tax. Gitu. Oh wait, kayaknya tadi aku udah salah deh. Ini ya, kita harusnya ambilnya di normal yang alternatif 2, guys. Nah, jadi makanya kok kayaknya beda interestnya. Nah, di sini kita harus ambil yang alternatif 2 ya. Kita tapi nggak apa-apa sih, tadi nilai yang aku ambil itu nilai yang sama sih maksudnya. Nah, jadi ini interestnya kan 189.830 ya. Nah, terus udah deh. Terus dikurangin preferred dividend dibagi 1 min tax. Nah, di sini hasilnya adalah untuk DFL-nya itu 1,26. Nah, terus habis itu degree of total leverage-nya, jadi tinggal, gampang sih, tinggal dari DOL kita kaliin aja sama DFL. Dapat DTL. Selesai gitu aja sih sebenarnya. Jadi yang kita ambil itu ini ya, alternatif yang kedua ya. Alternatif yang kedua karena dia memiliki expected share value dan juga expected EPS yang lebih tinggi. Yang paling besar sebenarnya, bukan lebih tinggi. Paling besar. Gitu deh. Nah, jadi gitu aja sih ini buat problem 6. Oke. Thanks guys.